Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membacakan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam. Hari ini kita sudah sampai wasalna ila al-hadis al-hadi asyar, hadis yang ke-11, hadis yang diriwayatkan oleh Nuaim al-Mujmir. An-Nuaim al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nuaim al-Mujmir, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya umatku kelak pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan bercahaya wajah-wajahnya, bercahaya kaki dan tangannya, min atharil wudu, sebagai bekas dari wudu yang mereka lakukan ketika mereka di dunia. Disebutkan dalam hadis ini, faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk memanjangkan cahaya yang kelak akan menghiasi anggota tubuhnya, wajah, kaki dan tangannya tadi, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukan hal tersebut. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam redaksi Muslim dikatakan, Ra'aitu Aba Hurairah yatawadda, saya pernah melihat Abu Hurairah berwudu. Ya. Faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablugul mankibain. Ketika itu beliau mencuci wajahnya, beliau mencuci kedua tangannya sampai hampir mencapai kedua pundaknya. Summa ghasala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kedua kakinya, hatta rafa ila saqaini, hingga ke kedua betisnya. Ya, summa qala, kemudian beliau mengatakan, ya, Abu Hurairah berkata radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Kelak pada hari kiamat umatku ini akan dipanggil dalam keadaan bercahaya wajah-wajahnya, bercahaya kaki dan tangannya, min atharil wudu, sebagai bekas dari wudu yang dahulu mereka lakukan. Faman istata'a minkum an yutila gurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk memanjangkan cahaya yang kelak akan menghiasi wajahnya, menghiasi kaki dan tangannya, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukan hal tersebut. Dalam redaksi Muslim, ya, disebutkan juga hadis, hadis yang ke-12 di bawah itu, ya. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam redaksi Muslim dikatakan, Sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar kekasihku, maksudnya adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, bersabda, tablugul hilyatu minal mu'min haitsu yablugul wudu. Kelak pada hari kiamat, cahaya yang menghiasi seseorang panjangnya akan mencapai seberapa panjang dia berwudu, ya, ketika dia di dunia. Tablugul hilyatu minal mu'min haitsu yablugul wudu. Kelak perhiasan atau cahaya yang akan menghiasi seseorang pada hari kiamat panjangnya akan mencapai kadar sebagaimana kadar wudunya ketika dia di dunia.
Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini inti yang hendak ditekankan dalam hadis ini bahwa kita dianjurkan oleh agama kita ini ketika berwudu agar kemudian kita berwudu dengan sungguh-sungguh, ya, agar kemudian kita berwudu dengan sungguh-sungguh ketika kita membasuh anggota-anggota wudu kita tersebut, maka kita membasuhnya dengan sungguh-sungguh agar supaya apa? Karena basuhan yang kita lakukan itu kelak nanti akan menjadi cahaya yang menghiasi kita. Karena itu ketika kita membasuh bagian-bagian wudhu kita, anggota-anggota wudhu kita, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk membasuhnya. Ya, ketika kita dianjurkan untuk membasuhnya 2 kali, 3 kali, maka kita membasuhnya 2 kali dan 3 kali. Karena membasuhnya 2 kali, 3 kali itu adalah merupakan satu di antara sunnah-sunnah wudhu, ya, yang wajibnya adalah satu. Lebih dari satu, dua, dua, tiga, tiga, itu adalah merupakan hal yang disunnahkan. Demikianlah juga ketika kita sudah berada dalam keadaan suci, ya, misalnya ketika kita hendak melaksanakan sholat subuh, kita berwudu, kemudian tiba waktu duhur, kita masih, alhamdulillah, kita masih berada dalam keadaan suci. Ketika itu kita disunnahkan untuk tajdid al-wudu. Ya, ketika itu kita disunnahkan untuk memperbaharui wudu kita meskipun kita telah berada dalam keadaan suci. Yaitu adalah merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan satu di antara faidahnya sekali lagi bahwa kelak bekas-bekas basuhan itu akan menjadi cahaya yang menghiasi kita. Nah, ada satu masalah ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini. Bahwa hadis ini dijadikan dalil oleh sekelompok ulama, ya, beberapa ulama yang menyatakan bahwa dianjurkan juga ketika kita berwudu itu untuk melebihkan basuhan. Ya, melebihkan basuhan wudu lebih dari batasan, ya, membasuh wudu lebih dari batasan yang ditekankan atau yang telah dituntunkan, dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ketika kita membasuh wajah, ya, wajah yang mana yang dimaksud dengan wajah sebagaimana yang sudah kita terangkan bahwa wajah yang dimaksud adalah bagian awal tumbuhnya rambut secara wajar ini sampai di dagu, kalau lebarnya mulai dari ujung sini sampai dengan ujung sini, ya, ujung telinga kanan sampai dengan ujung telinga kiri. Itulah bagian yang wajib dibasuh. Nah, sebagian kalangan ada yang menyatakan bahwa dianjurkan kita melebihkannya sampai ke leher di sini, ya. Sebagaimana anjuran, ya, di dalam hadis ini disebutkan faman istata'a minkum an yutila gurratahu dalam riwayat yang pertama, kemudian dalam riwayat yang kedua faman istata'a minkum an yutila gurratahu wa tahjilahu. Gurra itu adalah cahaya yang menerangi wajah-wajah kalian, gurrah, ya. Maka hendaknya dia lakukan, ya, barang siapa yang sanggup untuk memanjangkan cahayanya tersebut, cahaya yang akan menghiasi wajahnya, kaki dan tangannya, maka hendaknya dia lakukan. Demikian juga ketika dia membasuh tangannya, maka dianjurkan juga melebihkannya sama seperti apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau membasuh tangannya hingga hampir mencapai pundak. Bahkan di dalam sebuah keterangan beliau pernah membasuh tangannya sampai ke ketiak, ya, ibtaihi, ya, disebutkan dalam keterangan tersebut. Demikian juga ketika mencuci kaki atau membasuh kaki, maka dianjurkan untuk dilebihkan sampai ke kedua betis, ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an,
ya apa wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, ya kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Dasar pernyataan mereka bahwa disyariatkan untuk melakukan penambahan tersebut adalah apa yang tadi telah kita bacakan, ya apa yang tadi telah kita bacakan, bahwa dalam hadis ini dinyatakan faman istata'a minkum an yutila gurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk memanjangkan cahaya yang kelak akan menghiasi wajahnya, kaki dan tangannya, maka hendaknya dia melakukan hal tersebut. Tetapi ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dinyatakan tadi, apa yang diyakini oleh sebagian ulama tadi tidak diyakini oleh kelompok ulama yang lain, ya. Beberapa ulama yang lain menyatakan sebaliknya, tidak dianjurkan, ya tidak dianjurkan untuk melakukan penambahan tersebut. Dan kita yang diperintahkan adalah berwudu dengan batasan-batasan sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat inilah ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya wallahu alam bisawab, yang merupakan pendapat yang lebih hati-hati. Ya, pendapat yang lebih hati-hati karena dia bersesuaian tidak saja dengan Al-Qur'an, ya sebagaimana yang kita pahami dari surah Al-Maidah ayat 6, tetapi juga dia bersesuaian, ya dengan keterangan-keterangan lain yang menyebutkan tentang wudhu Nabi alaihi salatu wassalam secara sempurna, sebagaimana yang kemarin telah kita bacakan dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke-8, dan hadis yang ke-9, hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Nah, dalam kedua hadis tersebut memang kedua sahabat ini ingin menjelaskan, sengaja mendemonstrasikan tata cara wudhu Nabi alaihi salatu wasalam dari awal sampai akhir, ya untuk mengajarkan sahabat-sahabat yang lain tentang cara yang lengkap bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam berwudhu, ya. Maka sangat yustaba'ad, ya maka sangat kecil kemungkinannya ketika itu kalau mereka tidak menyampaikan hal-hal yang merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ketika berwudu, diantaranya adalah memanjangkan, ya. Dan sekali lagi hal tersebut disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lain, tidak ada dari mereka yang menanggapi, ya mengomentari apa yang dilakukan oleh kedua sahabat tadi, ya sebagaimana tidak juga kedua sahabat tadi menunjukkan atau memberikan arahan untuk melebihkan basuhan, ya ketika berwudu. Nah, hal ini menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa tidak dianjurkan hal tersebut. Nah, kalau misalnya ditanya lantas bagaimana dengan pernyataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Kita sebagian ulama menyatakan bahwa hadis yang kita bacakan tadi itu ada dua, ya. Ada dua bagian. Bagian yang disepakati merupakan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian bagian kedua, bagian yang diperselisihkan, apakah itu adalah merupakan hadis Nabi alaihi salatu wasalam atau bukan. Bagian yang disepakati merupakan hadis Nabi alaihi salatu wasalam adalah pernyataan di dalam hadis ini, ya. Pernyataan di dalam hadis ini inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min asaril wudu.
Inilah bagian yang disepakati oleh ulama kita merupakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sungguhnya umatku kelak pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan bercahaya. Wajah-wajah mereka bercahaya, kaki dan tangan mereka sebagai bekas dari wudhu yang mereka lakukan. Nah, pada bagian ini inti yang hendak disampaikan tentu adalah keutamaan orang-orang yang berwudhu. Satu di antara keutamaan yang akan mereka dapatkan di hari akhirat, ya, bahwa mereka akan dihiasi oleh cahaya yang menerangi wajah dan anggota-anggota tubuh, anggota-anggota wudhu lainnya dari mereka. Karena itu dianjurkan untuk bersungguh-sungguh, betul-betul bersungguh-sungguh ketika kita berwudhu. Nah, bagian yang tidak disepakati adalah pernyataan yang disebutkan oleh Abu Hurairah ini, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk memanjangkan cahayanya tersebut, maka hendaknya dia melakukannya. Ya, inilah bagian yang tidak disepakati oleh para ulama kita. Nah, sebagian ulama kita memandang bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan murni dari hasil ijtihad Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang beliau sisipkan ke dalam hadis ini untuk menjelaskan pemahaman beliau, apa yang beliau pahami dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam sebelumnya. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nah, selipan hadis ini, selipan pernyataan yang disisipkan ke dalam hadis itu diistilahkan oleh ulama kita dengan sebutan hadis mudraj, ya. Jadi sebagian ulama kita menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan mudraj, pernyataan selipan yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengiringi hadis ini untuk menjelaskan apa yang beliau pahami dari pernyataan Nabi alaihi salatu wasallam sebelumnya. Mengapa kita menyatakan itu selipan dan bukan hadis Nabi alaihi salatu wasallam? Karena beberapa indikator. Di antara indikator, bahkan ini yang paling kuat, ya, bahwa Nuaim al-Mujmir yang meriwayatkan hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ternyata juga merasa ragu, ya. Apakah pernyataan tadi faman istata'a minkum an yutila ghurratahu itu adalah merupakan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal huwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam au syai'un min Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an nafsihi, ya, atau dia adalah merupakan pernyataan yang dinyatakan oleh Abu Hurairah berdasarkan ijtihad pribadi beliau, ya. Kemudian indikator yang lainnya, ternyata hadis ini, ya, hadis yang serupa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diriwayatkan oleh sahabat yang lainnya, ya. Jumlah mereka bahkan ada sampai 10 orang sebagaimana yang disebutkan di dalam Fathul Bari, ya. Tetapi tidak satupun dari ke-10 sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi alaihi salatu wasallam yang menampilkan lafaz sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Hurairah tadi, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Demikian juga tabi'in yang meriwayatkan hadis ini dari Abi Hurairah pun bukan cuma Nuaim al-Mujmir radhiyallahu taala anhu. Ya, juga ada tabi'in lain yang juga meriwayatkan hadis ini dari Abi Hurairah. Tetapi lagi-lagi tidak ada di antara mereka yang membawakan riwayat sebagaimana riwayat yang dibawakan oleh Nuaim al-Mujmir dari Abi Hurairah. Plus yang tadi telah kita sebutkan bahwa Nuaim al-Mujmir sendiri ragu apakah riwayat yang beliau bawakan tadi, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, itu adalah merupakan pernyataan Nabi alaihi salatu wasallam atau itu adalah pernyataan Abu Hurairah sendiri. Nah, indikator-indikator itulah yang kemudian membuat ulama kita mentarjih atau menguatkan bahwa
pernyataan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al itu bukan pernyataan Nabi alaihi salatu wasalam, tetapi itu adalah pernyataan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang berdasarkan istihad beliau. Ya, sedangkan istihad beliau, ya kalau itu disepakati oleh sahabat-sahabat yang lain, maka kita jadikan sebagai pegangan, ya kita jadikan sebagai pegangan. Tetapi ketika ternyata istihad beliau itu tidak sejalan dengan apa yang masyhur di kalangan para sahabat, maka tentunya kita lebih utama dan lebih hati-hati mengamalkan apa yang masyhur di kalangan sahabat, ya. Khususnya ini adalah perkara yang menyangkut ibadah dan seharusnya jelas kalau memang itu dianjurkan, ya seharusnya jelas dilakukan oleh banyak orang sahabat, tetapi ternyata tidak seperti itu sebagaimana penjelasan yang tadi telah kita sebutkan dari hadis tentang tata cara wudhu Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan Abdullah bin Zaid. Jadi kesimpulannya bahwa penambahan tersebut wallahu alam bisawab, yang menurut pendapat yang lebih kuat tidaklah dianjurkan, tetapi yang dianjurkan bagi kita adalah berwudu sebagaimana batasan-batasan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa dipahami. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.